warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirmayani dengan NPM 2429061006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah Sosiologi Hukum dengan judul Pengaruh dari Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum. Sejarah hukum dan filsafat hukum adalah dua pilar yang penting membentuk sistem hukum yang ada pada saat ini. Sejarah hukum memperlihatkan bagaimana sebagian hukum berkembang dari zaman ke zaman melalui pengaruhnya. Kita dapat memahami evolusi dari peraturan-peraturan yang ada, bagaimana peristiwa sejarah mempengaruhi pembentukan hukum, dan bagaimana hukum tersebut diterapkan di dalam masyarakat. Misalnya banyak aspek dari sistem hukum modern yang berakar dari Romawi kuno, yang kemudian berkembang melalui berbagai periode, termasuk masa kolonial dan modern. Sedangkan di sisi lain, filsafat hukum menyediakan kerangka konseptual untuk memahami esensi dan tujuan dari hukum tersebut. Filsafat hukum meneliti konsep-konsep dasar seperti keadilan, hak, kewajiban, dan legitimasi. Interaksi antara sejarah hukum dan filsafat hukum adalah interaksi yang saling menguatkan. Sejarah hukum ini memberikan contoh konkret dari penerapan prinsip-prinsip hukum dalam berbagai konteks, sementara filsafat hukum memberikan landasan teoretis yang membantu kita untuk menginterpretasikan dan memahami hukum tersebut. Filsafat hukum dan sejarah hukum adalah dua hal yang besar mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum tersebut. Seorang tokoh yang bermuka dari mazhab sejarah yaitu Karl von Savigny 1779 sampai dengan 1861 berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau Volksgeist. Ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk Undang-Undang Zainuddin Ali 2006 122. Ia menantang kodifikasi hukum Jerman, keputusan-keputusan badan legislatif. Menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut. Di abad ke-18, analisis rasional terhadap hukum tampil dengan sangat kuat. Demikian pula dengan peningkatan kepada asas-asas dalam hukum. Gabungan antara keduanya melahirkan cara berpikir edukatif yang mengabaikan kenyataan sejarah dengan kekusukan yang ada pada bangsa-bangsa. Analisis hukum yang sedemikian itu mengabaikan lingkungan sosial hukum. Beberapa prinsip yang mencerminkan keterkaitan antara hukum dan basis sosial adalah sebagai berikut. 1. Hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri. Hanya kitalah yang melihat hukum itu sebagai suatu institusi yang terpisah dengan semua atribut dan konsep otonominya. Apa yang sekarang disebut sebagai hukum adalah putusan arbiter yang dibuat oleh badan legislatif. Yang kedua, hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Kendati demikian, perundang-undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan hukum secara teknis dan tetap merupakan alat dari kesadaran masyarakat. Yang ketiga adalah hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa adatnya. Volksgeist, jiwa dari rakyat itu akan tampil sendiri dalam hukum suatu bangsa. Pengaruh sejarah hukum. Sejarah hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem hukum modern dan perkembangan masyarakat. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari sejarah hukum.
Yang pertama, pembangunan prinsip hukum. Sejarah hukum menjadi landasan bagi prinsip-prinsip dasar yang mengatur masyarakat, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan persamaan di depan hukum. Contohnya, banyak prinsip hukum modern diambil dari hukum Romawi dan Magna Carta, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap individu dan dari kekuasaan. Yang kedua adalah perkembangan sistem hukum. Sistem hukum yang kita kenal saat ini, seperti hukum sipil atau common law, memiliki akar dan sejarah yang jelas. Sejarah perkembangan hukum di berbagai negara menunjukkan bagaimana tradisi hukum yang berbeda berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang unik, termasuk proses legislasi, praktik pengadilan, dan metode penegakan hukum. Yang ketiga, pembentukan institusi hukum. Sejarah hukum juga mengilhami pembentukan lembaga-lembaga penting dalam penegakan hukum seperti pengadilan dan lembaga kepolisian. Misalnya, perkembangan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa berasal dari praktik-praktik hukum kuno yang telah terinstitusional seiring waktu. Yang keempat, adaptasi dan perubahan. Sejarah hukum mencerminkan evolusi nilai-nilai masyarakat. Perubahan dalam norma sosial, ekonomi, dan politik seringkali mempengaruhi hukum, seperti penghapusan perbudakan atau pengakuan hak-hak perempuan. Sejarah membantu kita memahami konteks di mana perubahan-perubahan ini terjadi. Yang kelima, pembelajaran dari kesalahan masa lalu. Mempelajari sejarah hukum memungkinkan kita untuk mengenali dan memahami kesalahan yang terjadi seperti diskriminasi sistematik atau pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini mendorong upaya untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dan mencari keadilan yang lebih baik. Yang keenam, pengaruh globalisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, hukum di berbagai negara saling memengaruhi. Sejarah hukum menunjukkan bagaimana ide dan praktik dari suatu negara dapat menginspirasi perubahan di negara lain, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan hukum internasional. Yang ketujuh, penegakan hukum dan kebijakan publik. Secara hukum memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan publik dibentuk. Contohnya, sejarah perundang-undangan tertentu dan dapat membantu dalam menganalisis dampak sosial dan ekonomi dalam kebijakan hukum saat ini. Ada pula pengaruh dari filsafat hukum. Pada dasarnya, filsafat hukum merupakan bagian tertinggi dalam ilmu-ilmu hukum setelah dogmatika hukum dan teori hukum. Kajian filsafat hukum ditujukan kepada filsafat itu sendiri yang merupakan hukum sebagai objek kajian filsafat. Artinya, bahwa hukum tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan atau positif hukum saja. Tetapi hukum dalam artian luas akan dikaji secara mendalam. Filsafat hukum atau legal philosophy membicarakan masalah hukum serta komprehensif menyeluruh atau sistematis, pendekatan sistem dan radikal sampai ke akar-akarnya. Filsafat hukum memiliki pengaruh yang mendalam terhadap pengembangan dan pemahaman sistem hukum. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari filsafat hukum. Pertama, ada dasar teoritis hukum. Filsafat hukum memberikan landasan teoritis yang penting untuk memahami esensi dan tujuan hukum. Berbagai aliran filsafat seperti positisme, naturalisme, dan realisme menawarkan perspektif yang berbeda tentang apa itu hukum, bagaimana hukum terbentuk, dan apa fungsinya dalam masyarakat. Yang kedua, kritik terhadap sistem hukum. Filsafat hukum seringkali memicu kritik terhadap sistem hukum yang ada. Pemikiran kritis dari tokoh-tokoh filsafat seperti H.L.A. Hart, Ronald Dworkin,
dan John Rawls mendorong refleksi terhadap ketidakadilan dalam hukum serta tantangan dalam penegakan keadilan ini dapat menghasilkan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengaruh filsafat hukum yang ketiga adalah pendekatan interpretatif. Filsafat hukum mempengaruhi cara kita menginterpretasikan undang-undang. Misalnya, interpretasi hukum yang didasarkan pada pendekatan tekstual, tujuan, dan moralitas masing-masing dapat menghasilkan keputusan yang berbeda dalam praktik hukum. Ini menciptakan ruang untuk diskusi dan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan akademis. Yang keempat, etika dalam hukum. Filsafat hukum sangat berkaitan dengan etika, menyoroti pertanyaan tentang moralitas dalam penegakan hukum. Misalnya bagaimana hakim dan pengacara mempertimbangkan nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana hukum seharusnya mencerminkan moralitas masyarakat. Hal ini penting dalam menentukan batasan dan tanggung jawab dalam penegakan hukum. Yang kelima, ada pengembangan teori hukum. Teori-teori hukum seperti teori keadilan, teori baik, teori hak, dan teori utilitarianisme. Semua berakar pada pemikiran filosofis. Teori-teori ini membantu merumuskan prinsip-prinsip hukum dan mengarahkan diskusi tentang apa yang dianggap sebagai keadilan dalam masyarakat, serta bagaimana hukum dan mengatur perilaku sosial. Yang keenam, ada dialog antara hukum dan masyarakat. Filsafat hukum memfasilitasi dialog tentang hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial. Ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, serta bagaimana perubahan nilai dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum itu sendiri. Yang ketujuh, ada pengaruh global. Dalam konteks globalisasi, filsafat hukum membantu menjembatani perbedaan antara sistem hukum di berbagai negara. Pemikiran filosofis dapat mendorong pemahaman tentang prinsip-prinsip universal yang mengatur hak asasi manusia dan keadilan, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat diintegrasikan ke dalam hukum domestik. Baiklah, kesimpulannya adalah sejarah hukum dan filsafat hukum memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum modern. Melalui analisis sejarah, kita dapat melihat bagaimana hukum berkembang dan berubah seiring waktu. Sementara itu, filsafat hukum membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum tersebut. Keduanya saling terkait dan sama-sama membentuk hukum yang berlaku saat ini. Secara keseluruhan, sejarah hukum adalah kunci untuk memahami kompleksitas hukum dan bagaimana ia berfungsi dalam masyarakat. Dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat belajar tentang masa lalu, tetapi juga mendapatkan wawasan untuk membangun sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil di masa depan. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Atau juga kita katakan filsafat hukum adalah merupakan pembahasan secara filosofis tentang hukum yang seiring juga diistilahkan lain dengan jurisprudence. Adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, yang objeknya dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Secara keseluruhan pula, filsafat hukum tidak hanya memberikan kerangka teoritis untuk memahami hukum, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan dan reformasi sistem hukum dengan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum dan moralitas. Filsafat hukum mendorong kita untuk berpikir kritis dan berkomitmen pada keadilan dalam masyarakat. Terkait itu, bahwa suatu masalah atau problem pasti dapat dicari apa sebenarnya analisis filsafat hukumnya yang tepat untuk diterapkan.
Dengan kita menganalisis secara rasional dan kemudian kita mempertanyakan jawaban secara terus-menerus. Yang jawaban itu tidak hanya dari masalah yang tampak, tetapi sudah pada tataran nilai dari gejala-gejala itu sendiri. Maka analisis filsafati seperti inilah yang membantu kita untuk menemukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah yang konkret. Baiklah, sekian video presentasi dari saya tentang pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.